Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Karang Taruna Kali Tengah dan Karang Taruna Kali Hulu. Dalam podcast kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang berjudul Ramadan di Tengah Pandemi, Karang Taruna Atur Strategi. Didampingi bersama saya sebagai MC yaitu Asgal Asgia, dan didampingi oleh saya sebagai MC juga Ahmad Firmanca dari Karang Taruna Kali Hulu. Ya, mungkin kita langsung aja mulai ya Mas. Kita mulai perkenalan terlebih dahulu dari setiap narasumber kita. Yang mana kebetulan malam ini kita sudah kedatangan narasumber dari masing-masing Karang Taruna, yaitu 2 orang dari Karang Taruna Kali Tengah dan 2 orang dari Karang Taruna Kali Hulu. Maka langsung perkenalan tak? Monggo, barangkali bisa perkenalan diri dulu dari Mas. Nama saya Imam Sodik. Jabatan saya di Karang Taruna Kali Tengah sebagai advokasi. Sekian. Mohon izin perkenalkan, nama saya Alfa Butriani. Jabatan saya di Karang Taruna Kali Tengah sebagai bidang humas. Iya, terus. Perkenalkan, nama saya Isron Askuri dari Karang Taruna Kali Hulu. Jabatan saya sekretaris BO. Perkenalkan, nama saya Arif Mohana. Jabatan saya di Karang Taruna Kali Hulu yaitu pengurus divisi B. Divisi B itu adalah olahraga, kesenian, kerohanian, dan keagamaan. Itu tadi perkenalan dari teman-teman narasumber kita yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk saling diskusi tentang tadi apa temanya Mas? Ramadan di tengah pandemi, Karang Taruna Atur Strategi. Mungkin kita langsung saja ya ke pembahasan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih, Mas, Mbak, yang akan ditanyakanlah kepada Mas dan Mbak sekalian, yang mana itu sebagai pengurus dari Karang Taruna ya. Karena di sini juga sesuai tema, yaitu Ramadan tengah pandemi, Karang Taruna Atur Strategi. Berarti kita tidak jauh-jauh dari proker dari Karang Taruna di masa Ramadan dan pandemi seperti ini. Paling untuk di awal-awal pertanyaan gini aja deh. Sebenarnya apa aja sih program-program Karang Taruna di masing-masing bagian itu ketika di bulan Ramadan ini? Apa saja kira-kira? Mungkin boleh dari Kali Hulu dulu. Kalau dari Karang Taruna Kali Hulu sendiri itu, karena ini kan temanya menyangkut Ramadan ya Mas. Ya. Otomatis semua proker kita itu nggak jauh dari bulan Ramadan, yang dimana kita mengadakan proker yang bersangkutan dengan datangnya bulan suci ini. Salah satunya itu kita ada proker tentang buka bersama, bagi-bagi takjil, open donasi untuk warga sekitar, dan donasi itu tersebut akan kita bagi terhadap warga yang membutuhkan. Untuk acara yang udah berlangsung juga seperti kemarin, karena pas momen ini ketika kita sedang menjalankan bulan puasa, ada hari di mana itu ada Hari Kartini dan Hari Bumi, di mana kita di situ menjalankan proker yang mungkin itu nggak terlalu besar. Kita mengadakan acara tersebut untuk memperingati yang sudah terlaksana kemarin, dan yang untuk kedepannya paling memang nggak jauh dari bulan Ramadan sih, seperti itu. Oke, siap. Barangkali dari Karang Taruna Kali Tengahnya. Ya, kalau dari Karang Taruna Kali Tengah, proker yang sudah berjalan itu seperti bagi-bagi takjil, kemudian nanti yang akan berlangsung atau akan dilaksanakan itu ada buka bersama bersama ini ya, pihak Jarum. Jadi nanti di situ rundownnya kita ada kultum, terus undian juga. Kita mengadakan undian. Terus nanti kita juga ada takbir keliling. Iya, itu sih. Oke, berarti misalkan kalau takbir keliling itu di malam. Iya benar, di malam malam Idul Fitri. Iya, monggo. Pertanyaan tadi. Iya, baik, itu dia program kerja masing-masing dari Karang Taruna Kali Tengah dan Karang Taruna Kali Hulu tadi sudah disampaikan. Nah, berhubung ini judulnya itu Ramadan di tengah pandemi, Karang Taruna Atur Strategi. Nah, maka dari itu tadi sudah dipaparkan program tentang Karang Taruna di bulan Ramadan. Nah, sekarang tinggal masuk ke pandeminya. Nah, di sini
ada pertanyaan apa dampak dari pandemi terhadap keberlangsungan program kerja. Jadi maksudnya ada nggak sih gitu pengaruhnya dalam melakukan kegiatan di bulan Ramadan pada saat masa pandemi seperti ini? Enggak. Dampak-dampaknya? Sebelumnya saya terima kasih kepada MC Mas Kaska selaku MC. Ya, pertanyaan tadi itu kan menyangkut tentang apa sih dampak dari corona gitu loh, COVID-19 gitu ya. Artinya kita sendiri, yang saya rasakan sendiri dari tahun kemarin lah intinya. Dari tahun kemarin sendiri kita kan mengadakan 17-an lomba gitu kan. Mungkin yang paling susah itu dari perizinan. Dan gini, kita ini juga susah dalam hal pendanaan karena desa ada dana yang harusnya untuk program kerja kita juga itu dipotong, dialokasikan kepada yang lain gitu loh. Nah, jadi kita mau nggak mau gitu loh, harus mencari dana sendiri. Salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini, kita ini kan khususnya dari kita Karang Taruna Kalitengah. Jadi kan Ramadan di tengah pandemi, Karang Taruna atur strategi. Judulnya aja Ramadan di tengah pandemi. Nah, selain program kerja seperti bagi-bagi takjil, itu mungkin program kerja yang setiap bulan Ramadan juga dilaksanakan. Tapi di sini ada kata pandemi. Nah, di sini juga ada program kerja selain bagi-bagi takjil, yaitu kita bagi-bagi masker. Mungkin banyaklah ini kendala-kendala kita. Cuman kita di sini sebagai pemuda, sebagai agen penerus bangsa, masa yang mau menyerah dengan begitu saja? Mungkin seperti itu. Ya, tadi disampaikan itu banyak kendala ya. Bisa disebutkan salah satu kendalanya itu yang menjadi kendala dalam kegiatan di bulan Ramadan ini pada masa pandemi ini seperti apa gitu? Salah satu contohnya, Bu. Oh iya. Di bulan Ramadan ini kita ya banyak sih kendalanya. Termasuk masalah dana tadi. Terus iya. Terus juga harus yang namanya protokol kesehatan gitu loh. Nah, itu kita wajib juga. Kan terkadang semua orang juga kan nggak apa ya namanya, nggak ada yang kurang setuju dengan yang namanya memakai masker gitu kan. Iya, mematuhi protokol kesehatan itu susah. Makanya dari situ itu sebuah kendala bagi kita juga. Dan masih banyak sih sebenarnya. Baik, dari perwakilan Karang Taruna dulu. Yang tadi disebutin Mas Imam juga benar kayak gitu. Terus juga yang program kerja yang tadinya offline jadinya online semua. Yang tadinya udah ngatur strategi buat ke offline lapangan. Jadi kita ngatur strategi lagi ke awal buat jadi online. Yang kayak kemarin aja kita adain lomba Kartini sama Hari Bumi itu Instagram buat kita upload foto, kemudian bikin caption Hari Pahlawan dan Hari Bumi gitu. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih tadi atas jawabannya. Mungkin emang jawabannya agak-agak sama ya. Paling nanti di kesulitannya atau dampaknya paling dari pendanaan, protokol kesehatan, ataupun perizinan. Paling ujungnya seperti itu. Oke. Berarti lanjut nih ya. Tadi kan kalau boleh ditanya, berarti dari kesulitan tadi tuh, kira-kira solusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu apa aja sih? Kira-kira, monggo. Kalau tadi kan berbicara tentang kendala, di setiap masalah pasti ada solusi gitu. Ya. Apalagi tadi sudah disinggung sama Mas Imam bahwa kita adalah pemuda penerus bangsa. Pemuda itu kan pencetus ide atau ya kreativitas pemuda itu luas. Kalau untuk solusi dari kita sendiri, bagaimana? Yang pertama itu untuk proker ya, yang kita tetap mau laksanakan dengan catatan memenuhi protokol kesehatan yang ada dari pemerintah. Yang pertama pasti kita mengurangi kerumunan.
mengadakan acara seminimalisir kita mengurangi kerumunan, kita mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, kita sediakan hand sanitizer, masker dan segala macam. Kalau itu memang acaranya memang terpaksa harus offline. Tapi balik lagi, kalau memang itu bisa kita atur ulang strategi menjadi online, kita lakukan itu secara online. Banyak, karena dunia zaman sekarang ini kan zaman teknologi yang berkembang, teknologi sedang pesat-pesatnya. Apalagi di zaman pandemi, teknologi sekarang menjadi hal yang utama. Kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk berbagai kegiatan. Kalau dari Karang Taruna Kaliwulu sendiri sih, kita manfaatkan dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube, Twitter, dan insya Allah ke depan kita mulai mau bekerja atau melakukan kegiatan atau program itu lewat dari blog atau web. Nah, itu sih solusi dari Karang Taruna Kaliwulu. Oke, barangkali ada tambahan dari Kali Tengahnya, ada sebuah perbedaan untuk menjawab penyelesaian masalahnya. Ya, kalau dari kita sendiri ya hampir sama sih, cuman gini, memang ya setiap permasalahan harus ada solusi. Kita sebagai pemuda ya, jadi dulu ya intinya sih gini, program kerja walaupun di tengah pandemi jangan sampai berhenti menurut saya, tapi berikan solusi di situ. Jadi begini, apa rancangan program kerja yang kita sudah atur ya Mas, dari Karang Taruna Desa Kali Tengah sendiri itu rancangan program kerja yang sudah kita atur tetap dilaksanakan, tidak boleh diberhentikan. Nah, di tengah pandemi ini berarti kan ada pembatasan gitu loh, yang tadinya tidak online menjadi online gitu kan, yang tadinya tidak memakai masker dan cuci tangan segalanya sekarang menjadi seperti itu. Intinya kalau kita ingin melaksanakan kegiatan, intinya sih izin dulu menurut saya, perizinan, balik lagi ke perizinan. Sudah seperti itu aja. Mungkin solusinya di situ, perizinan. Kalau perizinan tidak diperbolehkan karena adanya kerumunan, ya maka kita cari alternatif lain, yaitu dengan online. Ini seperti itu. Berarti emang harus ada plan B gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya mengenai program kerja di masing-masing dari Karang Taruna di bulan Ramadan pada masa pandemi seperti ini. Juga dicari solusinya, tadi dipaparkan solusinya itu seperti apa. Nah, kembali ke topik ya, tentang tanggapan mengenai larangan mudik. Nah, gimana sih tanggapan dari teman-teman gitu, aturan dari pemerintah itu kan untuk tidak ada orang yang melakukan mudik pada saat nanti Lebaran. Sebagai pemuda itu bagaimana? Tadi pertanyaannya tanggapan larangan mudik. Ya kalau menurut saya sih ada pro dan kontranya ya dalam larangan mudik itu. Pro-nya itu ya kita harus mematuhi perintah dari pemerintah gitu tuh. Kita kan harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya kita tuh meminimalisir penyebaran virus COVID kan ya. Jadi seenggaknya ya patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Ya udah, yang itu dulu dari saya. Ya. Jadi pertanyaannya, setuju nggak sih ada larangan mudik? Kalau saya nggak setuju. Tanggapannya Mas, tanggapan mengenai larangan mudik itu gimana? Tanggapan. Kalau saya pribadi itu ya gimana ya? Ada baiknya juga, cuman baiknya itu sedikit menurut saya. Kenapa? Karena begini, dari peraturannya saja sudah jelas. Itu antara peraturan menteri dan menteri itu saling bertentangan, gitu loh. Jadi dari peraturannya saja sudah tidak jelas. Mungkin itu dari dasarnya dulu kalau saya. Untuk masalah positif negatifnya memang ada. Barangkali misalkan pemerintah itu membuat kebijakan atau peraturan larangan mudik itu memang ada positifnya, seperti kayak mencegah penyebaran virus corona COVID-19 gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa liburan dibolehkan? Gitu loh. Jadi
Kalau tanggapan saya seperti itu, kita lihat dasarnya dulu gitu loh. Kalau mungkin memang awal ada COVID-19 ya, dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 gitu tuh. Itu kan ada juga di Undang-Undang 1945 pasal 22 kalau nggak salah. Itu kan hukum tata negara darurat. Dalam keadaan darurat, presiden boleh mengeluarkan peraturan menggantikan undang-undang gitu loh. Nah, dari situ aja boleh. Nah, tapi yang sekarang ini loh, kepastian hukumnya mana? Gitu loh. Kepastian hukumnya itu mana? Terus kalau misalkan memang seperti itu, harusnya peraturan menteri yang sekarang larangan mudik dengan peraturan yang dulu tahun 2020 harusnya sinkron. Tapi tidak sekarang. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Ya, menanggapi pertanyaan tersebut, hampir semuanya sudah dijawab sama Mas Imam. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa memang peraturan yang kita dengar sekarang itu sangat-sangat tidak sinkron. Kenapa? Satu, tadi sudah disebut liburan diperbolehkan. Kerumunan masyarakat di mana-mana. Itu apakah mengurangi angka Covid gitu? Itu kan sudah jelas berbanding terbalik dengan pernyataan larangan mudik. Banyak wisatawan atau orang luar yang masuk ke daerah kita semisal dengan catatan kerja kah atau silaturahmi ke keluarganya di luar mudik, di luar lebaran, menuju lebaran gitu. Itu kan sudah terlihat bahwa sebuah yang saya mendengar itu jadi lucu gitu. Kenapa lucu? Karena sebuah larangan yang harusnya itu menjadi sebuah aturan, tapi malah menjadi sebuah titik di mana bahwa itu tidak bisa dipatuhi. Bukan tidak bisa dipatuhi, tapi karena kita melihat berkaca dari hal yang kemarin. Kalau oke lah, kalau misalkan aturan itu baru dibuat ketika masih marak-maraknya COVID-19 awal-awal. Tapi bukannya kita sudah mendengar bahwa kita sudah memasuki new normal. Kita sudah memasuki dunia baru. Balik lagi, ada perizinan enggak? Bukannya sesuatu itu juga harus protokol kesehatan. Kalau memang kita maksa mau keluar mudik, kan sudah ada tuh posko yang melayani swab test. Dengan adanya surat atau dengan adanya pernyataan bahwa kita negatif, bukannya itu sudah menjadi satu jalan kita untuk diperbolehkan. Itu agak gimana gitu, agak tidak sinkron. Jadi tanggapan saya tentang larangan mudik ini sebaiknya ya dipikir matang-matang lah. Karena menurut saya biarpun ada aturan, tapi masih banyak yang mudik. Gitu sih. Iya, baik. Terima kasih. Ya, tapi emang balik lagi ya, emang misalkan kalau di setiap pemerintah itu mengadakan suatu kayak peraturan seperti itu pasti ada pro dan kontranya kan ya. Dan memang misalkan saya sebagai pendapat dari MC juga ya, memang dari tahun kemarin juga kan kita sudah ada yang namanya larangan mudik. Kita sudah berjalan 1 tahun dan sudah banyak hal yang terjadi seperti kerumunan dan segala macam, pilkada segala macam itu sudah terlalui semua. Nah, yang jadi permasalahan kenapa sekarang mudik tetap dilaksanakan dan tidak berkaca di tahun sebelumnya, yang walaupun sudah ada larangan tetap banyak yang mudik. Nah, ini jadi permasalahan bagaimana cara pemerintah menanggapi ataupun menanggulangi orang-orang yang maksa untuk mudik. Kan seperti itu. Ya, paling kayak gitu aja ya. Dan mungkin lanjut di pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari kita sebenarnya ada nggak harapan-harapan untuk bulan Ramadan dalam kedepannya nih? Untuk Karang Taruna tersendiri ataupun untuk bulan Ramadannya? Silakan. Ini berarti kalau harapan itu pendapat pribadi ya? Ya. Lebih ke pendapat saya untuk Untuk Karang Tarunanya sendiri dan untuk bulan Ramadannya. Kalau dari saya pribadi harapannya Ramadan tahun depan itu yang pertama jelas pandemi berakhir lah. Pandemi berakhir agar kita melakukan aktivitas itu lebih mudah. Balik lagi ke proker, kita bisa menjalankan proker itu dengan perizinan yang lebih mudah agar bisa terlaksana dengan maksimal gitu. Terus ya bisa berkumpul dengan keluarga yang di luar kota juga harapan Ramadan tahun depan, dan lebih kerasa momen bulan Ramadannya sih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih kalau dari dulu. Selanjutnya, Mbak Ira, apa harapannya? Harapan saya itu ya pandemi segera berakhir, terus angka kematian di Indonesia juga
berkurang. Terus virus juga selalu berdampingan dengan kita, nggak mungkin hilang begitu aja, kan gitu. Ya udah gitu. Harapan untuk Ramadan tahun depan ya. Kalau dari saya ya ini ya, semoga Ramadan tahun depan tuh keadaannya kembali normal. Ya walaupun nggak senormal sebelum ada pandemi ya, tapi seenggaknya kita udah bisa berkumpul bersama keluarga, nggak ada larangan-larangan mudik lagi, nggak ada larangan buat berkumpul lagi kayak gitu. Mungkin itu saja. Masih mau? Harapan saya Ramadan di tahun depan corona menghilang. Jadi ya ada harapan-harapan lah, khususnya kita Karang Taruna sendiri. Gimana ya? Aduh, memang ini masalah hati. Iya. Jadi dulu dimana kita kalau Ramadan itu kita sering berkumpul bareng gitu kan. Berkegiatan bareng, berkegiatan dengan ya normal lah artinya gitu kan. Tapi di tengah pandemi ini kita dibatasi gitu loh. Harapan saya pribadi di tahun depan Ramadan datang, corona menghilang. Sudah. Dan saya semoga diperpanjang umurnya. Amin. Barangkali dari Mas Askanya sendiri ada nggak harapan buat tahun depannya nih? Ya nanya dong sama MC guys. Iya, baik. Tadi mungkin udah diwakili ya Mas sama teman-teman, itu harapannya memang intinya sih kalau bisa ya semoga itu untuk ke depan corona menghilang. Amin. Cuman kan dalam hal ini kita terus berikhtiar dalam artian pada saat masa pandemi ini masih berlangsung gitu, kita kan tetap berusaha mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan agar mempercepat juga proses menghilangnya COVID-19 ya nih. Ya mungkin itu sih harapan dari saya, sama saja harapannya semoga corona tahun depan ataupun besok kalau bisa langsung hilang. Oke, berarti ya segitu saja mungkin ya dari kita ya. Ya mungkin kita juga sekarang sudah terjawab semua pertanyaan dan juga emang kita sudah di penghujung acara. Mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri aja ya sampai sini ya. Dan mohon maaf misalkan kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah sikap, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.